warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukrulillah, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dapat bermujalasah dalam satu tempat yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, dan kita pun mudah-mudahan ridho atas apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalau hidup itu manusia menuju Allah, hidup manusia itu menuju Allah. Tidak ada manusia yang menghindar, karena pada hakikatnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallahi wa ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya permasalahannya manusia itu harus mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bahasa Arab, jalan itu diterjemahkan atau diistilahkan dengan berbagai kata. Ada yang pertama disebut dengan turuk atau thoriqah. Thoriqah itu adalah jalan. Makanya orang yang memiliki metode tertentu, cara taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, biasanya disebut dengan tarekat. Metode juga dalam bahasa Arab disebut dengan thoriqah. Nah, yang kedua, jalan juga suka diterjemahkan dengan bahasa syari'. Seperti jalan Amir Mahmud itu syari', Amir Mahmud, syari'. Seseorang membuat aturan karena ingin jalannya lancar, tertata, maka disebut dengan syariah. Nah, kemudian ada juga jalan yang berarti setapak demi setapak yang harus dilalui, maka itu disebut dengan sunnah. Itu jalan juga. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah dalam hal sunnah, berarti mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Dan yang terakhir ada istilah jalan itu diistilahkan dengan sabil. Tapi perbedaannya, sabil itu sudah tahu goalsnya, tujuan akhirnya. Maka kalau tujuan akhirnya Allah disebut dengan sabilillah. Tapi kalau akhirnya tidak jelas atau bukan Allah, biasanya disebut dengan sabirit taghut, jalan selain Allah. Nah, itu jalan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu berliku. Kadang sempit, kadang luas, kadang terjal, kadang mendatar, kadang menanjak, kadang menurun. Tapi umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bocoran bahwa jalan ketika seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti mendaki. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bekal akal pikiran,
mulut untuk mengolah hasil dari pemahaman, pendengaran yang menerima informasi, wa hadainahun najdain, kemudian dua jalan terbuka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falaqa tahamal aqabah. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu terjal. Maka kalau pertanyakan pada diri kita, kalau kita jalannya taat, kira-kira apa yang kita rasakan? Santai, senang, slow, atau zona nyaman? Kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala zona nyaman, harus dipertanyakan. Kalau di jalan Allah merasa tumbuh kesenangan terus, maka harus bertanya, kenapa setan ridho dengan ketaatan seorang hamba? Sedangkan tugas setan itu adalah senantiasa menggoda manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus senantiasa dipertanyakan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Maka hari ini sebetulnya temanya tentang bagaimana kita bisa meneladani orang-orang yang meskipun mendaki, kan dalam teorinya ketika mendaki kita tidak boleh berhenti untuk mengayuh sepeda pedal, tapi harus terus senantiasa diputar supaya tidak tenggelam atau tidak terjatuh. Nah, ada orang yang sukses mendaki di setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan beban, dan tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tahun 2000 berapa? 2014 awal kali pertama dilakukan penelitian oleh lembaga LIPI, kenapa bangsa Indonesia tidak kunjung berdiri, bangkit? Ternyata jawabannya adalah karena bangsa Indonesia kehilangan figur, kehilangan uswah. Salah satunya adalah figur dalam kepemimpinan, figur dalam keteladanan. Nah, itu katanya Indonesia sedang kehilangan. Sehingga salah satu yang paling terkenal pada saat itu adalah Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Bapak Soeharto untuk menjadi salah satu pahlawan yang diajukan. Nah, permasalahan di keteladanan. Jadi miskin keteladanan. Ketika lihat politikus teu aya dicontohin misalkan. Ketika melihat ekonom ternyata tidak ada yang berbicara dengan kepentingan yang bersih untuk rakyat, kesejahteraan. Semuanya tidak ada yang dipercaya. Nah, karena berbicaranya manusia yang secara naluri memiliki kepentingan. Dan maka Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan pribadi Rasulullah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, kalimat Al-Qur'annya juga diawali dengan kata taukid, lam taukid dengan qad taukid, laqad. Lam berbicara tentang Allah dengan sungguh-sungguh, mengatakan sungguh. Kalau tidak percaya, qad. Tambahkan lagi dengan fi'il madhi, telah terbukti menjadi fakta bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanatun. Rasulullah adalah uswah hasanah. Jadi ketika berbicara Al-Qur'an dengan huruf taukid dua, dengan menggunakan struktur kata fi'il madhi yang menjadi bukti fakta, tidak bisa dibungkiri, tidak bisa dibantah, maka itu sudah menjadi hal yang lumrah diketahuinya oleh bukan saja umat Islam tapi juga umat yang lainnya. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah, misalkan fase hidup manusia yang pada saat ini dialami, itu dialami oleh Rasulullah. Dan Rasulullah di tempat, di situasi apapun pasti melaluinya dengan sukses. Rasulullah pernah menjadi anak, Rasulullah juga pernah menjadi orang tua.
Rasulullah pernah miskin, Rasulullah juga pernah kaya. Rasulullah pernah menjadi prajurit, Rasulullah juga pernah langsung menjadi komandan. Rasulullah pernah menjadi seorang suami, Rasulullah juga pernah menduda. Rasulullah pernah monogami, Rasulullah juga pernah poligami, seluruhnya pernah dilalui Rasulullah. Dan setiap fase yang diikuti oleh Rasulullah semuanya menjadi sebuah kesuksesan. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah menjadi salah satu tolak ukur manusia nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau barat mencari hero, ketika tidak ada maka ciptakan super hero. Maka ciptakan super hero. Jadi super hero itu di barat karena memang tidak memiliki hero. Uniknya ketika seseorang mengikuti, meneladani manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira akan menjadi mulia tidak? Ini ya perbandingan kalau kita mengikuti, meneladani Rasulullah dengan manusia yang lainnya, kira-kira kemuliaannya akan sepadan atau tidak? Kita meneladani misalkan yang kita kagumi. Kalau perempuan di era sekarang yang milenial biasanya mengagumi Najwa Shihab misalkan. Kalau luar negerinya Oprah gitu ya. Kalau yang kekinian, kira-kira kalau anak kita mengikuti dan ingin persis seperti pencapaian dia, kita akan merasa bangga tidak? Kalau laki-laki ingin kayak Ronaldo, ingin kayak Messi gitu ya, kira-kira kalau anak kita ceplos ingin seperti dia, kira-kira akan menjadi mulia atau berkurang kemuliaannya? Anehnya ketika mengikuti manusia di zaman sekarang selain salafus saleh atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak akan pernah mencapai kemuliaannya. Justru kalau zaman sekarang disebut dengan istilah plagiatisme atau disebut dengan KW1, KW2, dan kita tidak mau menjadi orang yang di bawah bayang-bayang orang yang kita mencintai dan mengagumi Aagim dengan kata-katanya, dengan retorikanya, jadi Aajimi. Ada orang yang mengagumi Kiai Haji Zainuddin MZ, suaranya diundang. Ketika kita mengundang 1 kali 2 kali mungkin kita bisa mengapresiasi, tapi 3 kali 4 kali sudah tidak ada lagi value-nya. Tidak ada lagi value-nya. Tapi ketika meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tidak orang yang secara keseluruhan bisa meniru Rasulullah? Tidak ada. Jawabannya singkat, tidak ada. Tapi setiap manusia segmentasinya kecil saja meniru Rasulullah, justru itu menjadi satu kemuliaan orang tersebut. Satu saja. Contoh misalkan, kalau dalam hal sholat, itu ada satu sahabat yang senantiasa dijadikan rujukan karena sholatnya persis seperti Rasulullah. Itu satu sholat saja. Riwayat-riwayat sholat itu cari Abu Bakr, karena Abu Bakr adalah orang yang senantiasa merekam, mengikuti bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal qiraah ya Pak, ada sahabat yang persis seperti Rasulullah, maka dia diburu bagaimana qiraah. Jadi setiap segmentasi Rasulullah secara parsial diikuti oleh orang, dia terus menjadi kemuliaannya, tidak akan menjadi kekurangannya. Maka kan pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di ayat Al-Ahzab itu, ayat 2 ayat 21 disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai keteladanan. Seluruhnya ataupun sebagiannya akan menaikkan derajat seseorang. Makannya, siapa yang paling mirip makan dengan Rasulullah? Ada para sahabat. Kan duduknya saja sahabat, gimana Pak Zikri kalau makan Rasulullah? Kaki kiri didudukin, kaki kanan diberdirikan, nah itu. Tangan tiga jari. Tangan tiga jari. Kan kita mah kalau lain sudah main 5 jari ikut-ikutan 5.
Jadi kalau posisi sudah tidak kondusif, yang dikondisikan itu bukan tempat duduk, biasanya sabuk di logoran gitu. Itu hal-hal yang jauh gitu ya. Makanya kalau setiap sesuatu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain menjadi tuntunan, tontonannya juga menjadi sesuatu hal yang menarik karena akan membimbing manusia. Tapi ada kriteria sebetulnya orang yang mau dan punya hasrat, memiliki keinginan untuk meneladani Rasulullah. 3 di lanjutan ayat itu, liman kana yarjullaha, adalah orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, kemudian dia juga orientasinya tidak hanya hidup sekedar untuk menunggu kematian, tapi hidup setelah kehidupan juga dia perhitungkan. Kemudian wa dzakarullaha katsiran, dan dia juga selalu senantiasa terikat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, saya ilustrasikan ketika orang menganggap Rasulullah sebagai uswah karena yakin Rasulullah bukan hanya ukurannya akhirat tapi dunia. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang sukses baik dunianya atau akhiratnya, tahu jalan keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkannya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ibu bapak pernah menuju pada satu tempat dan kita tidak tahu alamatnya? Pernah? Sendirian ataupun rombongan? Baik sendirian ataupun rombongan. Kita ambil contoh yang rombongan. Kita rombongan touring ataupun pakai mobil, baik atau motor ataupun mobil. Yang tahu jalan itu cuma satu orang, yang di depan kita simpan. Makanya yang nu apal tong di tukang pan di depan. Di payun, yang tahu jalannya, yang tahu lokasinya di depan. Yang di depan otomatis harus hati-hati menjawanya. Orang yang mengemudikan di belakang, pandangannya, perhatiannya pasti fokus supaya tidak lepas dari jejak yang di depan, yang diikuti. Belok ke kanan, buru-buru ke kanan, karena nggak tahu setelah belok kanan itu entah belok lagi atau tidak. Belok ke kanan, ikut ke kanan, belok ke kiri, belok ke kiri. Jika nama ngerem ngadadaknya ngeluan ngerem, ngebut ngeluan ngebut, ngeluan ngebut. Kebayang tidak kalau yang di depan itu maju lebih cepat, kemudian kita ada yang nyalip, kehalangan ku batur, kira-kira rek disalip di muang, disalip deh supaya tetap ada di belakang. Lebih menegangkan lagi kalau perjalanan itu ada lampu lalu lintas, yang depan itu terlampau maju cepat dan kita terhalang oleh lampu merah. Kira-kira ke lampu merah rek santai atau pelang-pelong, culang-celing. Nah, begitupun kita. Kalau tahu yang menjadi jalan keselamatan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, dan kita sebagai orang yang berharap liman kana yarjullah, berharap ridho Allah, wal yaumul akhir, orientasinya adalah kebahagiaan akhirat, tidak hanya dunia saja. Wa dzakarullah, kita juga terikat senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, pantengin terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah ternyata hilang, kita pernah tahu tidak bahwa kita terjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak pernah tahu kita terjauh dari Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal ibadah, mendekati, atau sekedar ciga, sekedar ngaku? Dalam hal muamalah, interaksi sesama manusia, kita sekedar mengakui atau betul-betul ada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hal keyakinan, kita betul-betul sekedar mengaku atau betul-betul ada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ilustrasinya kata-kata laqad kana
sampai akhirnya uswatun hasanatun adalah jaminan bagaimana seseorang itu betul-betul ada meneladani, harus lebih mengenal pribadi Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang lainnya. Maka pada hakikatnya kalau dalam dunia pendidikan terkadang kita serba salah. Terkadang kita serba salah. Orang untuk zaman sekarang, saya lebih suka kepada anak-anak untuk tidak memberikan motivasi selagi masih kecil ya, selagi masih kecil. Tidak memberikan motivasi jadi diri sendiri tidak suka. Untuk menanamkan memotivasi jadi diri sendiri. Saya lebih senang kalau anak saya sebelum umur 10 atau 12 tahun, termasuk sama anak saya, jadi seperti Nabi Muhammad, jadi seperti Rasulullah. Saya lebih senang tidak ada dia yang figur dia kagumi untuk orang-orang di zaman sekarang dibandingkan dengan dia tidak mengenal nabinya atau orang-orang yang dicintai oleh nabinya. Karena terkadang untuk anak-anak remaja atau anak yang tumbuh berkembang, itu kata-kata be yourself, jadilah diri sendiri, itu adalah ketika tidak mampu untuk meneladani orang yang lebih baik. Ketika saya tidak bisa menjadi orang yang seperti si A, maka berlindung di balik kata-kata be yourself, jadilah diri sendiri. Ketika ada orang lain memakai hijabnya hijab syar'i, menutupi aurat, kemudian kita tidak menutup aurat, maka kata-katanya adalah be yourself. Ketika kita tidak memiliki akhlak dalam pergaulan, memilih teman dan lain sebagainya, bersikap bahkan, maka kata-katanya kadang menipu adalah be yourself. Nah, kehilangan jejak itu kadang kita cari sendiri. Rasa itu yang harus ditumbuhkan. Satu, kecintaan kepada Rasulullah harus melahirkan keinginan untuk meneladani. Sebetulnya ada pembahasan yang lebih penting tentang ayat ini, yaitu bukan hanya berbicara tentang uswatun hasanah, tapi ada asbabun nuzul yang lebih hebat, yang lebih heroik. Kenapa Allah menunjukkan kepada para sahabat bahwa Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah, dan kenapa tadi pembukanya sebagai dialog kita sebagai ilustrasi jalan? Karena ternyata ayat ini turun tahun ke-5 Hijriyah. Tahun ke-5 Hijriyah. Tahun ketiga sebelum hijrah, Rasulullah mengalami Isra Mi'raj, menerima perintah untuk sholat 5 waktu. 3 tahun berselang, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. 2 tahun atau 3 tahun berselang, Rasulullah kemudian diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Tahun kelimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami serangan dari sekutunya atau dari koalisi bangsa Arab dengan bangsa Yahudi, yaitu yang melahirkan perang Ahzab atau perang Khandaq. 4 tahun kemudian ada perang Tabuk gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menjadi latar belakang asbabun nuzulnya Rasulullah adalah di perang Khandaq. Kita mengetahuinya hanya usulan Salman Al-Farisi saja, tapi bagaimana kita mengetahui Rasulullah sebagai uswah di balik cerita itu belum kita ungkap sepenuhnya. Jadi berapa meter parit yang dibuat oleh kaum muslimin yang jumlahnya penggali itu 1000 orang, jaraknya adalah sepanjang kuda tidak bisa meloncat, kisaran 4 meter sampai 5 meter. Berapa kedalamannya? Kedalamannya adalah 3 sampai 5 meter. Tapi yang menjadi masalahnya panjangnya berapa meter? Kan kalau lebar bisa keukur ya, supaya musuh tidak bisa loncat. Ke dalam juga supaya musuh tidak bisa naik lagi. Permasalahannya ke pinggirnya berapa? Supaya orang-orang yang menyerang menjadi musuh Islam pada saat itu tidak bisa masuk. Nah, panjangnya adalah yang menjadi tugas kaum muslimin pada saat itu
setiap 10 orang itu berkewajiban untuk bisa menggali parit sebanyak 40 hasta dan harus selesai sebanyak 6 hari. Jadi sekitar 5 sampai 6 kilo yang harus digali, dan itu dilakukan puncak bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, nanti asbabun nuzulnya kita bahas di lain kali. Tapi yang menjadi kesimpulan hari ini adalah bagaimana kita menumbuhkan kecintaan meneladani Rasulullah yang harus juga ditanamkan, diwariskan kepada anak-anak kita dan menjadi tanggung jawab kita. Minimalnya kalau dalam Islam itu, kalau ada hadis yang menyebutkan fa'alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti langkahku, tidak bisa, susah katanya. Maka kata Rasulullah SAW, ada pilihan lain yang mungkin mendekati. Wasunnati al-khulafaur rasidin, adalah sunnah-sunnah yang bisa diikuti adalah orang yang paling terdekat, yang menduplikasi, yang senantiasa meniru, yaitu al-khulafaur rasyidina al-mahdiyyin, adalah khulafaur rasyidin. Dari situ kesimpulannya, orang-orang yang pantas tidak boleh sama sekali mereka, anak-anak kita semua, kehilangan jejaknya, keteladanannya adalah diantara para salafus soleh, orang-orang yang soleh. Sehingga apa yang menjadi ilustrasi cerita tentang perjalanan kita melihat Rasulullah SAW ini juga digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini menjadi penutup. Kata Abu Bakar As-Siddiq, lastu tarikan syai'an, saya katanya tidak sama sekali pernah meninggalkan. Lastu, saya tidak pernah. Tarikan, meninggalkan, syai'an, sekecil pun, kata Abu Bakar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu bihi illa amiltu bihi, apa yang dia lakukan pasti aku lakukan, apa yang dia ucapkan pasti aku ucapkan, apa yang dia kemudian rencanakan pasti juga aku akan merencanakannya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ya'malu bihi illa ma'amiltu bihi, sesuatu yang diamalkan, diperbuat oleh Rasulullah, aku pasti mengikutinya. Ternyata alasannya, kata Abu Bakar As-Siddiq itu, inni ahsya, saya merasa khawatir, merasa takut, kalau ternyata intaroktu, kalau aku ketinggalan, terlewat sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syai'an, sedikit pun. Kalau tadi ilustrasinya adalah perjalanan, ternyata belok, kita nggak ngelihat karena lagi ngicep, gitu ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, jaminannya, bahayanya adalah kana azigun, saya pasti akan tergelincir atau saya pasti akan membelot. Nah, begitu dahsyatnya kecintaan, keteladanan, setiap apapun yang dilakukan, gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hitoh, menjadi tujuan, menjadi panduan bagaimana kita mengarungi, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Semakin jauh dari keteladanan Rasulullah, pasti kita sulit untuk mengembalikan lagi. Maka mudah-mudahan kita senantiasa orang yang senantiasa mendekatkan diri, tidak terlampau jauh, kalaupun ketinggalan, meskipun kita selangkah, sebagian dan sebagian yang menjadikan diri kita mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatur nuhun, mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.